Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita pada pagi hari ini babnya masih tentang bab kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari itu kapan dimulai? Kemarin kita udah belajar macam-macam ya. Sekarang temanya adalah tentang kemarin makan, minum ya. Sekarang kebiasaan sehari-hari adalah safar atau berjalan. Jadi ternyata perjalanan itu juga diatur oleh Islam. Bukan hanya sekedar perjalanan. Malahan Nabi itu pernah bersabda, ada orang setelah selesai perang kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, izin li ala siyahah." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk jalan-jalan. Siyahah itu melancong ya, jalan-jalan. Izinkan aku jalan-jalan. Nabi malah menjawab begini, siyahatul mu'min al-jihad. Kok Pak tahu? Udah baca ya Pak? Jalan-jalannya orang beriman itu kemana? Ke medan jihad. Jadi kalau Pak ingin jalan-jalan, jangan ke puncak, jangan ke gunung. Itu banyak dosanya. Atau ke pantai, atau ke kolam berenang, pemandian. Itu banyak dosanya. Kalau kepengen jalan ke tempat yang baik, mana? Jihad. Tidak ada tempatnya kecuali di Palestina. Itu pun kalau Pak baru masuk Palestina, Pak langsung ditangkap. Kalau Pak niat jihad, ya kan? Tidak ada tempatnya. Tempatnya yang belum ada orang jihad yang betul-betul itu Pak ya. Kita jihadnya sekarang jihad secara umum saja. Jihad secara umum. Kata Rasulullah SAW, jahidu bi amwalikum. Kalau kalian berjihad, jihad dengan harta. Persiapkan duit kita untuk jihad. Walaupun kata Nabi, kalian mempersiapkan hanya satu apa? Satu ekor kuda. Kalian persiapkan. Dari makan dan minumnya, kencing dan buang air besarnya, nafas kuda tersebut bernilai pahala buat kalian. Wah, itu hebatnya Pak, jihad itu. Amalan yang tidak ada orang masuk surga setelah dia melakukan amalan itu, dia kepengen balik lagi ke dunia. Hanya satu amalannya, yaitu jihad. Kalau ada orang masuk surga gara hebat puasanya, kemudian dia masuk dari pintu rayyan, setelah masuk surga dia nggak mau balik ke atas dunia, hidup lagi, kemudian puasa lagi. Apa sebab? Dia udah senang di sana. Tapi kalau jihad, walaupun dia sudah senang di sana, kepengen balik lagi. Apa sebab? Karena pahala jihad masuk surga bersama para nabi dan rasul. Dia meninggal, jihad lagi. Meninggal, hidup lagi, jihad lagi. Sampai 10 kali kata Nabi Muhammad. Tak puas-puas dia dengan kebesaran pahalanya itu. Jadi sekarang kita belajar tentang safar atau jalan. Ini pelajarannya Pak, yang suka jalan-jalan jangan tersinggung ya. Yang tersinggung ini kebiasaan. Walaupun jalan-jalan itu boleh. Tapi dengan syarat ke tempat yang baik, jangan ke tempat yang buruk. Kalau ke tempat yang baik, misalnya jalan pergi ke rumah orang tua, mertua gitu Pak ya, jenguk teman yang sedang sakit, itu boleh nggak Pak? Bolehlah. Atau pergi kemana?
ke pernikahan teman, Pak ya. Berarti kalau kawan bapak menikah berarti sudah menikah kedua kali atau ketiga kali. Ya sama udah tua-tua ini kan. Ya. Atau dia nikahin anaknya, kita datang. Itu jalan-jalan itu Pak ya. Silaturahim. Pokoknya intinya jalannya kalau untuk yang baik silakan. Tapi kalau ada dosanya di situ nggak boleh. Rata-rata orang sekarang pergi jalan-jalan ke tempat yang ada dosanya atau ke tempat yang ada baiknya. Yang ada dosanya apa? Kalau jalan ke rumah orang tua tuh bawaannya malas itu. Ke rumah mertua lebih malas lagi. Ya kan? Maunya kemana? Ke mall, bioskop, itu Pak ya, tempat dosa aja. Nah, tidak boleh. Dah, kita lanjut. Ini Pak. Padahal sebenarnya jalan-jalan itu sifatnya boleh aja. Boleh? Boleh saja, tidak ada jadi masalah. Ini tapi kebiasaan sehari-hari. Jalan itu adalah rekreasi atau jalan refreshing. Tadabur alam. Boleh Pak ya? Bapak pergi ke gunung kemudian, tapi saat dengan syarat di gunung tersebut tidak ada orang lain, Bapak aja. Senang hati kemudian. Ini tadabur alam kan namanya Pak ya? Tapi kalau banyak orang lain, ada peluang berbuat dosa di situ. Tapi kalau bapak aja dengan keluarga, coba lihat anak-anak, cuci mata, tapi ke alam aja cucinya. Begitu kan? Itu kan? Jangan ada orang lain. Terus berkelana tanpa tujuan agama melarang. Apa sebab? Yang pertama ngabisin duit, daripada ngabisin uang lebih baik sedekahkan ke orang lain. Itu lebih bermanfaat daripada hanya pergi habis itu foto-foto, teng 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 teng. Orang lain banyak duit bapak nih mah, tapi infaknya kok ke masjid 2.000. Ada status. Apa gunanya memfoto makanan yang bagus tapi tak dikasihkan ke orang? Lebih baik kasih ke orang daripada fotonya aja. Sakit hati orang. Kata orang. Sakit hati orang lihat makanan bagus yang pak foto tuh. Ya kan ibu-ibu tuh dan sering tuh sebelum makan selfie dulu. Padahal itu makanan orang yang difotonya, bukan makanannya. Nah, terus Imam Ahmad bin Hanbal berkata, berkelana bukan ajaran Islam. Berkelana bukan ajaran Islam. Kecuali kalau memang mencari ilmu seperti Ibnu Battuta, dia ceritakan seluruh daerah yang pernah dia temui, daerah muslim yang pernah dia temui, sampai dia ke Aceh, sampai ke dia Maroko, dia kan orang Maroko, sampai kemana-mana dia ceritain bagaimana Islam. Dulu di Aceh itu sudah bagus pemerintahannya, itu kan diceritainnya dalam bukunya, buku Ibnu Battuta perjalanan. Begitu kan? Diceritain sama dia, kalau untuk itu bolehlah. Untuk ilmu boleh enggak berjalan, Pak? Boleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Siapa yang berjalan untuk ilmu, maka huwa fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Kalau dia niatnya untuk ilmu, boleh Pak pergi jauh-jauh. Ke Mekah Pak pergi boleh, ke Madinah Pak pergi boleh, ke Mesir boleh, ke Turki boleh, ke mana aja boleh, asalkan untuk ilmu. Ibnu Battuta untuk ilmu, Pak, bukan untuk main-main. Nah, terus habis itu apa? Bukan perbuatan para nabi jalan-jalan. Nabi ada nggak jalan-jalan, Pak? Susah nih kita. Banyak masalah ini. Jalan-jalan ada dikit dulu. Mana? Ke Eropa lah, jalan ke Eropa. Ada nabi begitu, Pak? Nah, ada nabi itu mah gitu. Bukan pula ajaran orang-orang yang soleh. Jadi jalan-jalan itu ajaran barat. Jangan diikutin. Ngabisin duit, ngabisin umur. Malah Nabi Sabi itu mengatakan, jalan-jalan itu qit'atun minal azab, as-safaru qit'atun minal azab. Nah, ya jangan tersinggung, jangan pulang-pulang ya. Jalan-jalan itu sebagian dari azab. Kenapa disebut sebagian dari azab, Pak? Capek. Habis itu makanan tak seenak makanan di rumah. Apa sebab? Karena makanan yang kita beli itu sakitnya tuh ke sini. Tapi kalau makanan dari rumah kan tak mahal, ya kan? Murah. Bapak makan nasi di rumah, harganya sekian, sedikit modalnya. Tapi makan nasi di luar, harganya naik.
Ya kan? Minum kopi di rumah bisa 1.500 seset. Ya kan? Tapi minum kopi di luar 50.000. Kan sakitnya ke sini tuh. Makanya itu qit'atun minal azab, banyak pengeluaran jadinya. Lebih baik bawa kopi di rumah, makan di situ. Duduk pula di restoran tuh makan. Mana? Saya tak bisa ini kopi saya bawa di rumah. Habis itu Pak diusir kan? Gitu. Pokoknya jalan-jalan itu susah tidur. Tidak seenak tidur di rumah, ya kan? Tidak seenak tidur di rumah, tidak seenak mandi di rumah, tidak seenak aktivitas di rumah. Lebih baik di rumah. Maka Nabi mengatakan perjalanan itu bagian dari azab. Lanjut. Tapi kalaupun Bapak pergi safar, ingat ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Adab pertama mengembalikan hak orang lain. Jadi kalau Bapak ingin pergi jalan, bayar hutang dulu. Apa sebab? Sebab kan nanti kalau Pak meninggal di jalan nanti macam mana? Karena di perjalanan itu contohnya Pak di tol mati dia. 2 orang langsung mati. Ya kan? Tak sebut nama. Apa sebab? Kode etik jurnalistik. Oh, itu begitu pula ya kan. Meninggal juga kan? Jalan-jalan meninggal. Kalau di rumah meninggal juga enggak? Bisa juga meninggal. Tapi kemungkinan besar dari jalan-jalan meninggal lebih besar daripada duduk di rumah. Ya kan, tidak mungkin kecelakaan lah di rumah, kecelakaan mobil di rumah mati dia. Tidak mungkin lah dia di rumah. Kecelakaan mobil itu kalau di jalan. Makanya bayar hutang dulu, baru pergi jalan. Itu adab. Yang kedua, pilih teman yang baik dalam perjalanan. Agar apa? Kalau kita salah-salah, dia yang tunjukin, mata kemana tuh? Kan? Gitu. Karena dosa kan? Ya, dosa. Dia pilih teman yang baik. Tapi kalau kita salah, kalau kita ibadah, diingatin sama dia. Itu waktunya ibadah, waktunya sholat, waktunya zuhur, maghrib, asar. Kita disebutin gitu kan? Itu cari teman yang baik. Kalau teman yang tak baik, diajaknya Bapak nanti kemana-mana tuh. Ya kan? Kemudian sebelum pergi itu sholat istikharah dulu. Sholat istikharah, bisa sholat istikharah. Kalau orang menyebutkannya sholat sunat safar bisa juga. Sebelum pergi sholat sunat safar, minta ke Allah. Terus kalau bisa berangkatnya hari Kamis. Nabi begitu hadisnya. Kenapa hari Kamis? Karena nanti bisa Jumatan di tempat orang lain, ketemu sama kaum muslimin yang banyak. Itu tujuannya begitu. Berangkat hari Kamis. Tapi Bapak biasanya berangkat dari apa? Sabtu, macet. Jumat juga macet. Macet. Tapi kalau Kamis belum lagi macet. Makanya Nabi itu ngajarinya hari Kamis. Walaupun dulu nggak ada macet-macetnya, tapi kan bagus hadis Nabi ini diajarin hari Kamis. Sunnahnya begitu, agar bisa sholat Jumat di tempat orang lain. Terus jangan berjalanan sendirian. Nah, hadis Nabi mengatakan ar-rakib syaitan. Kalau dia berjalan sendirian berarti dia setan tuh. Kenapa? Karena orang yang jalan sendirian itu dia tidak dikontrol sama orang lain. Ingatannya atau pikirannya kalau bisa buat dosa enggak apa-apa nih, enggak masalah nih, karena sendirian. Jadi orang kalau sendirian itu Pak, itu sama dengan setan yang jalan. Apa sebab? Enggak ada yang kontrol. Maka jalan tuh kalau bisa jangan sendirian. Kalau makan nasi padang tuh ajak saya, enggak berdua kita sedikit kan. Sendirian makan tak enak. Ya kan? Paling kurang ajak istri, ajak anak. Ada yang tukang kontrol, ada yang tukang kontrol. Tapi kalau sendirian Mbak, nampak orang tak berbaju dilihat sebentar tuh. Tapi kalau berdua kan ada yang ngetin. Terus Nabi mengatakan ar-rakibani syaitani. Orang yang jalan berdua itu setan kedua-duanya. Nabi mengatakan gitu. Itu bisa kemungkinan kalau ada berdua itu masih ada kemungkinan di mereka melakukan dosa. Kata Nabi sebaik-baik perjalanan itu adalah 3 orang. 1 menjadi pemimpin, yang 2 yang dipimpin. Pemimpin itu gunanya adalah kapan waktu jalan, kapan waktu berhenti, kapan waktu istirahat, dia yang tentukan. Yang lain ikut. Gitu. Jadi bukan pemimpin kayak pemerintah, enggak. Pemimpin di jalan itu aja. Selama di perjalanan dia yang memimpin. Nah, gitu kan, biar ada kata sepakat. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada kata sepakat. Maka sebaik-baik perjalanan itu berapa orang, Pak? 3.
Tapi kalau lebih banyak itu lebih baik. Tentu yang banyak itu adalah orang-orang baik, bukan orang yang tak baik. Nah, membawa kebutuhan, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Kebutuhan dunia makan, pakaian, minuman, itu kan. Tapi kalau kebutuhan akhirat, alat-alat sholat, Al-Qur'annya jangan tinggal. Ini orang jalan-jalan Al-Qur'an ditinggalkan. Ada bosan di mana? Di HP. Oh iya, nah bagus lah. Walaupun ada di HP, alhamdulillah ya Pak ya. Tapi dibuka atau enggak? Nah, itu pula Nah, jadi ibu-ibu kalau pergi ibu-ibu yang banyak biasanya itu. Kalau ingin jalan mukenanya, ya kan? Kalau bapak-bapak kan terlalu tak banyak, orangnya sedikit, ya kan? Tapi jangan lupa juga pakai baju koko kalau jalan-jalan tuh. Sebab kalau pakai baju orang, baju itu apa? Membuat orang berekspresi sesuai dengan bajunya. Kalau bajunya koko mungkin enggak dia bukan maksiat, Pak. Enggak lah. Tapi kalau bajunya kaos, Pak, tertulis pula di sini, saya metal. Nah, kira-kira apa yang terasanya, Pak? Oh, muda lagi, padahal usianya sudah 50. Nah, itu kan sesuaikan bawaan. Bawaan adalah kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Kalau bisa bawa Al-Qur'an. Kalau dulu orang-orang dulu anaknya mau pergi itu, Pak, anaknya baru-baru usia usia balik itu, Pak, pertama yang dihadiahkan seorang ayah apa? Al-Qur'an. Nah, ini Al-Qur'an dari ayah. Tolong kau bawa kemanapun kau pergi. Nah, ini Al-Quran. Ini pedoman hidupmu nak. Kemanapun kau pergi ini tolong dibawa anak. Ini Quran dari ayah. Bapak pernah nggak ngadiahin Al-Quran sama anak? Belum kan? Itu pun dihadiahin baju, sepeda. Itu dunia semua itu. Motor, ya kan? Dunia semua itu. Coba akhirat. Kita sebagai seorang ayah sekarang kan harus nanya sama anak. Biar anak itu tahu bahwa itu penting. Apa yang Pak tanya? Tanya sholatnya, tanya puasanya, tanya baca Qur'annya. Biar mereka merasa bahwa itu penting. Tapi sekarang orang tua jarang nanya sama anak begitu, mah. Yang ditanyanya apa? Nah, makan. Sekolahmu mana? PR matematik, IPA, IPS gimana? Hah? Tapi pernah nggak tanya sholat? Sholat nggak tadi, nak? Baca Qur'an nggak, nak? Nah, kau puasa Senin Kamis nggak, nak? Pernah ditanya nggak begitu, Pak? Jarang orang nanya begitu. Padahal yang lebih penting apa? Akhirat. Ada pepatah itu mengatakan, korbankanlah dunia untuk akhirat. Jangan korbankan akhirat untuk dunia. Jadi dunia ini harus dikorbankan untuk kehidupan yang sangat panjang, yaitu akhirat. Jadi seorang ayah harus begitu. Sekarang kita juga salah, Pak, kalau kita masukkan sedikit nih beda di tempat kita. Apa itu? Tentang pendidikan anak. Anak-anak sekarang termasuk kita juga salah didik, Pak. Gimana salah didiknya? Kita itu banyak diberikan teori, tapi tidak ada praktek. Padahal ke anak itu bukan teori yang penting, tapi praktek, ditanamkan. Yang penting itu apa, Pak? Tanamkan. Bagaimana cara menanamkan? Ke anak itu ditanamkan akhlak. Ditanamkan akhlak itu bukan buka buku. Benar. Kita sekarang buka buku adabnya. Ya kita buka buku halaman 13. Buka nak. Teorinya adalah kalau ketemu sama orang tua maka ucapkanlah salam. Itu teorinya kan. Kalau ketemu sama orang lain, sahabat, kalau bisa berikan hadiah. Kan gitu. Itu teori, Pak. Teori orang udah bisa semua, Pak. Tapi yang diajarkan Nabi kepada sahabat nggak ada teori, Pak. Praktek semua, nggak ada teori, Pak. Nggak ada teori-teori. Ngajarin Al-Quran itu nggak teori, Pak. Langsung praktek. Silakan baca, kata Nabi Muhammad SAW. Baca. Kalau nggak bisa baca langsung aja hafal, kata Nabi. Dibaca mereka sesuai dengan makhrajul huruf. Dah selesai masalah. Nggak ada itu teori ilmu tajwid itu adanya 100 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Teori ilmu tajwid itu, Pak, baru ada cara mengucapkan h-nya gitu ya. Di sini ya. Itu teorinya setelah itu ketemu, Pak. Yang awalnya adalah langsung praktek aja, langsung praktek. Utsman bin Affan ngajarin sahabat. Cara ngajarin Utsman bin Affan itu, sekarang kita belajar apa? Belajar wudu. Bawakan air. Ambil air, kumur-kumur. Lihat ya. Ini ya.
Masukkan ke hidung ya. Habis itu apa? Ambil air, cuci muka sampai ke sini ya. Habis itu tangan, habis itu kiri, habis itu kepala sampai telinga, habis itu kaki kanan sama kaki kiri. Selang-selingi jarinya ya. Man fa'ala hadza dakhala jannah, kata Nabi. Kata Utsman bin Affan. Siapa yang melakukan seperti ini karena ini aku lihat sama seperti Rasulullah berwudu, maka orang yang melakukan seperti ini masuk surga. Begitu aja langsung Pak sama anak tuh. Enggak ada teori-teori. Baiklah nak, kita sekarang belajar wudu. Rukun wudu, hafalin ya nak, rukun wudu. Yang pertama niat, enggak ada itu teori itu Pak. Langsung aja praktek. Ngajarin akidah juga begitu ke anak Pak. Ngajarin akidah itu bukan buka buku akidah. Baiklah nak, kita buka buku akidah halaman 40 sekarang ya nak ya. Kita hafal sifat-sifat Tuhan. Ayo, baik. Nggak ada itu Pak. Pusing kepala anak. Kalau teori berputar-putar di kepala. Dia tuh praktek Pak, langsung. Misalnya ketemu keadaan sehari-hari. Ketika dia minum. Nah, air dari siapa nak? Air dari langit ya, turun hujan. Masuk ke bumi. Habis itu kita tarik pakai jet pump. Habis itu kita masak. Habis itu kita buat air teh, minum. Manis ya nak ya. Bisa masuk ke dalam tenggorokan ya nak. Kok bisa ya masuk ya nak ya dalam keadaan begini ya nak. Ada orang sakit tak bisa masuk nak. Berarti siapa yang bisa masukkannya nak? Allah. Begitu aja langsung Pak. Air hujan turun di atas langit. Oh nak, air itu hujan di atas langit. Tak ada orang yang hebat bisa menyiram-nyiramkan air dari atas nak. Siapa yang menyiramkan air di atas nak? Allah. Langsung praktek itu Pak sehari-hari itu. Nampak Bapak nanti main sama anak bersihin kebun. Nampak Bapak bunga-bunga warna-warni, ada hijau kuning kelabu warnanya kan. Nah itu siapa yang menciptakan bunga nih nak, kok bisa indah begini nak? Siapa nak? Allah. Gitu langsung praktek begitu Pak. Langsung masukkan. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan Hasan dan Husain. Hasan, kamu sekarang mau sholat? Iya. Siapa yang menciptakan alam semesta nak? Hasan kecil 3 tahun 4 tahun. Jadi ngajarin anak akidah itu Pak dari usia kecil itu sampai usia 10. Dari 0 sampai usia 10. Siapa yang ngajarin ini nak? Siapa yang menciptakan alam semesta nak? Allah. Siapa yang menciptakan kamu nak? Allah. Siapa yang kasih kamu makan nak? Allah. Gitu-gitu Pak. Habis itu ketika dia mau sholat, wudu, dari berwudu aja sudah gemetaran Hasan. Ditanya sama orang, Hasan, kenapa kok gemetaran? Usianya ketika itu 10 atau 8 tahun lah, kecil-kecil. Kenapa kok gemetar? Apa kata Hasan? Tahukah kalian kepada siapa aku akan menghadap? Aku menghadap kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan aku. Dia maha besar. Bagaimana aku tidak takut kepadanya? Gemetar. Orang sekarang Pak, akidah itu teori Pak, banyak teori ya. Teori aja, teori. Kita belajar akidah itu pakai filsafat, muter-muter di kepala dia. Malahan kadang-kadang ada nggak Tuhan tuh ya? Masa ada, dia nggak kelihatan Nah, itu kan itu katanya kan. Nah, itu gara-gara belajar akidahnya pakai teori. Harusnya langsung ditanamkan ke dalam hati, praktek begitu. Dan dia bisa ditanamkan ketika kecil itu Pak. Kalau sudah besar Pak, sebesar-besar kita ini diajarkan akidah Pak, dilawannya akidah tuh Pak. Dilawannya sakit otaknya apa sebab? Karena di otaknya sudah ada ilmu-ilmu yang lain. Dilawannya itu Allah tuh Pak. Nah, begitu caranya. Dah kembali aja lah kita ke sini ya Pak ya. Karena saya rasa itu yang lebih manfaat daripada ini kan jalan-jalan ya. Yang kembali ini manfaat juga insyaallah. Nah, ini apa-apa ini naikkan sedikit. Lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan orang ketika berjalanan. Apa yang pertama? Hendaklah berbekal dunia akhirat. Tadi sudah. Untuk dunianya makan minum. Untuk akhiratnya apa? Keperluan sholat, bersuci, gitu kan? Untuk ini. Kemudian apa? Untuk musafir apa tuh? Mengetahui hal-hal yang bisa berubah. Misalnya tahu kiblat, kemana arah mana. Kalau bisa ya bawa kompas untuk sholat itu ya. Kiblat atau nanti bagaimana cara sholat qasar gitu. Harus dipelajari ilmunya itu. Jadi bukan hanya sekedar jalan aja. Banyak orang pergi jalan tapi tidak ada ilmunya. Tapi kalau Bapak ajak jalan anak, ya jangan pakai teori, tapi pakai
praktek. Pas ketika sholat, waktunya sholat berhenti, Pak ya. Sholatnya kosor. Boleh juga sih ajak jalan anak-anak itu. Ada orang mengajak jalan anak-anak itu, Pak. Tidak ada pergi jalan-jalan kecuali dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Ada tuh, Pak. Jadi nak, hari ini kita jalan-jalan. Dari hari Kamis sampai hari Sabtu kita pulang. Sebab Sabtu orang macet nak. Oh, itu kan tadi kan. Pergi kemana? Masjid satu, terus datang lagi masjid yang lain, datang lagi ke masjid yang lain, datang lagi. Jalan anak-anak itu perginya dibawa ke mana? Masjid-masjid. Atau perginya ke pesantren, pesantren tuh pesantren. Boleh tuh, itu nggak masalah. Nih pesantren ini nak, misalnya nak kita sudah kelas 4 SD, kelas 5 SD. Ini pesantrennya pesantren tahfiz nak. Nah, kalau ini pesantrennya pesannya baca kitab yang diunggulkannya nak. Ini pesantren ini yang diunggulkan adalah keterampilan nah. Contohnya begitu. Setelah itu pilihan nak suruh kamu mau masuk yang mana nak? Yang hafal Quran, yang tahfiznya, yang baca kitabnya bagus, atau yang keterampilannya mana yang kamu ingin nak? Atau ke sekolah-sekolah yang mantap-mantap. Nah, itu nggak apa-apa tuh Pak, ajak jalan-jalan. Jadi ada input bagi anak-anak itu kebaikan, bukan pergi ke mall. Ke mall itu paha yang banyak. Sama dada. Bagus juga tuh Pak. Ke mall beli Quran itu, ke mall beli Quran. Tapi pakaikan anak itu kacamata kuda. Kacamata kuda gitu loh. Jangan lepaskan kacamata kuda. Jadi sebelum kan Gramedianya kan paling atas Pak. Ya kan? Langsung aja pakai kacamata kuda terus naik lift nyut ke atas. Habis itu turun lagi nyut. Nah, jangan makan-makan. Hendaklah safarnya tidak sendiri. Ini hadis ini yang mengatakan dari Ammar bin Suhaib tadi saya katakan, ar-raqib syaitan, jalan sendirian syaitan, war-raqibani syaitani. Kalau dia apa? Syaitanani. Kalau dia apa? Kalau yang bagus itu wasalah satu rakbun. Berjalan itu kalau bisa berapa? Bertiga. Tujuannya lebih banyak itu agar lebih ada yang memberi nasihat, gitu kan. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta, Imam Daud juga ada, Tirmizi juga ada. Lanjut. Ini hadisnya mencari teman. Ini ada kan hadis teman itu, hadisnya itu dipakainya memang hadis apa? Kalau kamu apa berteman dengan penjual minyak wangi, kamu jadi wangi juga. Kalau berteman dengan penjual, bukan masalah penjual pendagang apa tuh, pembuat besinya, tapi efek dari itu. Penjaga besi, pandai besi, kamu nanti akan bau atau terbakar sedikit karena percikannya. Jadi kalau bisa cari teman yang baik. Makanya kalau jalan-jalan tuh aja Ustaz Roni Hidayat, ya kan? Dia tahu adab-adab jalan kan? Ya. Lanjut Pak, membaca doa keluar rumah. Jadi kalau jalan-jalan itu ada adabnya, baca doa dulu. Jangan tidak baca doa. Apa doanya? Idza kharaja rajulun bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca doa itu, apa kata Nabi? Hudita, kamu diberi petunjuk. Tidak akan salah-salah. Kalaupun Bapak pakai Google Map, kadang Google Map itu nyalahin. Tapi kalau baca doa dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan atau daya upaya kecuali kekuatan Allah. Hudita, kamu dapat petunjuk. Jadi dalam perjalanan itu Bapak dikasih tahu kemana arah jalan ke rumah mertua, nggak akan sesat insyaallah. Kan ada orang rencananya arahnya jalan ke rumah mertua, tahu-tahu pergi ke rumah mertua yang lain. Nah, salah dia jalan. Ini insya Allah tak salah jalan. Dikasih petunjuk arah jalan, dikasih petunjuk pula dalam perjalanan itu yang dia lihat adalah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada jalan lain. Hudita, habis itu apa? Kufita, kau dicukupi. Jadi dalam perjalanan itu misalnya bensinnya udah kedip-kedip Pak, tapi sampai paling kurang sampai ke pom bensin, ya kan? Dicukupkan. Duit sedikit, ada nanti rezeki di jalan. Ketemu sama kawan, hutang kamu yang 2 bulan dulu belum saya bayar. Padahal kita tak tagih Pak. Dikasih sama dia. Cukup. Pokoknya bagaimana cara Allah mencukupkan. Kalau tak ada juga kawan yang bayar, cari ATM. Masukkan kartu ATM, ambil. Itu ada di situ.
duitnya gitu. Pokoknya cukup, insya Allah cukup. Habis apa? Kita, kamu itu dijaga. Dalam perjalanan itu Pak, kalau Pak baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, tak tertabrak mobil Bapak menabrak pinggiran jalan, tak mati Bapak insya Allah. Karena Pak dijaga. Baca doa. Yang mati itu biasanya rata-rata enggak baca doa. Maaf nih Pak ya. Enggak baca doa dia Pak, lupa dia baca doa. Tapi baca, saya pernah 2 kali ditabrak sama orang, mobil saya di belakang Pak. Tang, pecah kaca itunya. Lampu apanya? Spion. Saya pikir ya, apa masalah saya ya? Ternyata memang pas kita keluar rumah tak baca doa. 2 kali begitu Pak. 1 kali ditabrak sama ibu-ibu. Tang, kata ibu-ibu. Penyot kan? Apa kata ibu? Maaf ya, katanya. Ibu-ibu kan maaf aja ya, maaf ya. Saya introspeksi diri aja. Apa itu? Saya tak baca doa pas keluar rumah. Setelah itu saya selalu baca doa, tak pernah mau tak baca doa walaupun pakai motor sekalipun. Harus baca doa. Apa sebab? Ini janji Allah, kamu akan dikasih tunjuk, kamu akan dicukupkan dan kamu akan dijaga aman insyaallah di perjalanan. Baca doa itu Pak. Udah dapat doa itu Pak ya? Udah, alhamdulillah. Baca doa itu. Fatanahalahu syaitan. Jadi dalam perjalanan itu syaitan lari dari kita. Fa yaqulu lahu syaitanul akhar, kaifa laka birajulin qad hudita wa kufita wa jadi syaitan tidak bisa ikut bersama dia ikut jalan-jalan itu. Apa sebab? Bagaimana kalian terhadap seseorang yang jalan-jalan sudah baca doa bertanjung kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia sudah dapat petunjuk, dia sudah dicukupkan, dia sudah dijaga, tak bisa kalian dekat-dekat sama dia. Begitu kata syaitan. Kalau tak percaya Bapak tanya sama syaitan. Nah, berpamitan. Jadi sebelum berangkat itu kalau bisa berpamitan ke keluarga. Jangan pergi-pergi aja. Pamit adalah ada. Sambil begini bacakan doa. Astaudiullah. Karena Rasulullah SAW ketika dia pergi, dia berpamitan ke keluarganya. Kemudian dia ucapkan Astaudiullah. Aku titipkan engkau kepada Allah, dinaka, agamamu, wa amanataka, amanahmu, wa khawatima amalaka, dan penutup amalmu. Jadi titipkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu taala. Sebelum berangkat pamit dulu, habis itu doakan keluarga kita itu astaudiullah. Aku titipkan engkau kepada Allah. Kalau kita titipkan keluarga kita kepada Allah, apa dia hadis tadi yang menyebutkan la tadi'u wada'ihu. Allah tidak akan menyia-nyiakan titipan. Jadi keluarga kita titipkan kepada Allah. Aku titipkan kalian kepada Allah. Sambil memberikan pelajaran kepada dia. Kalian jangan macam-macam. Kalian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku tak pergi, ketika aku berangkat, kan banyak begitu Pak. Bapak pergi, istri bapak main ke rumah tetangga. Nah, kan susah begitu. Istri bapak pergi, habis itu istri bapak lari sama orang lain. Karena bapak tak titipkan dia kepada Allah. Titipkan mereka kepada Allah. Insya Allah anak dan istri kita aman di rumah ya Pak ya. Itu doa. Harus ada. Lanjut. Orang yang ditinggalkan pun berdoa. Untuk orang yang pergi. Nabi SAW wada'a li rajulin. Nabi SAW membuat orang berangkat itu. Kemudian dia berdoa. Zawadakallahu taqwa. Allah apa? Bekali kamu dalam perjalanan ini adalah bekalan takwa. Takut sama Allah, jangan macam-macam. Nanti kalau kamu mati nanti susah, ya kan? Takutlah kepada Allah. Wa ghafaralaka dzambak. Allah ampuni semoga dosamu dalam perjalanan. Karena kemungkinan berbuat dosa di jalan ada, maka ampuni Allah ampuni. Wa yassaralakal khaira. Kemudian Allah mudahkan kamu untuk melakukan kebaikan min haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Jadi didoakan juga Pak. Istri-istri pegang kepala suami itu, kemudian dia pergi, "Abang mau ke mana, Bang?" Pergi sana. Zawadakallahu taqwa. Bekalilah diri abang dengan takwa. Jangan macam-macam di luar ya. Begitu cara ibu-ibu. Pandai ibu-ibu tuh. Pegang kepalanya itu pukul ya, bunuh-bunuh itu. Zawadakallahu taqwa. Jangan macam-macam. Oh, begitu. Enggak pulang-pulang deh itu, Pak. Ya begitu, kasih doa. Kalau di hadis lain itu disebutkan, "Bang, kau keluar rumah mencari duit. Kami sanggup menahan lapar, tapi kami tak sanggup menahan api neraka. Jangan bawa duit haram ke rumah ya Bang ya." Harus nasihatin begitu. Kalau suami kita rutinitas keluar pergi
bekerja. Nasihatin itu. Kalau tak dinasihatin takut lupa. Manusia ini kan suka lupa. Maka selalu kita doakan, zawwadakallahu taqwa. Berbekallah kamu dalam perjalanan adalah ketakwaan. Begitu. Jadi Pak, enggak sembarang-sembarang aja jalan pergi-pergi aja begitu. Islam mengajarkan sangat detail. Lanjut Pak ya. Doa naik kendaraan. Kalau sudah naik kendaraan doa lagi Pak. Apa tuh? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gitu doanya Pak. Hafal ya? Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan kami, wa ma kunna lahu mukrinin, dan dialah yang menguasai perjalanan ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, tapi nanti kami akan kembali kepada Tuhan. Jadi perjalanan itu kita perjalanan menuju kepada Allah saja, jangan kepada maksiat. Doanya banyak nanti, ya kan? Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa su'il manzar wa su'il munqalib fil ahli wal mali wal walad. Gitu kan? Aku berdoa kepadamu ya Allah dari keburukan perjalanan ini. Jangan dapat buruk ya Allah. Gitu kan? Nah, soal azab, ya kan? Kemudian apa? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah kami mohon kepadamu berikanlah dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan, gitu kan? Panjang doanya itu kok ya. Kalau Bapak dah baca doa, dah bisa Bapak jadi pemandu umroh dan haji. Itu penting betul. Pergi haji. Birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Amalan yang kau ridhoi. Oh panjang baca doanya. Berdoa kalau berani. Bukan ingin senang-senang haha aja. Jalan-jalan inginnya apa haha aja. Hahaha. Habis itu nggak balik-balik lagi. Hahaha. Doa Pak. Doa jalan. Banyak orang galak ketawa aja dia jalan. Rasulullah SAW bersabda, banyak doa di perjalanan. Apa kata Nabi SAW? Salasun doa la yustajabul. Salasun doa mustajabat, doa itu diijabah oleh Allah, la syakka fihinna, tidak diragukan pasti diijabah. Da'watil mazlum, orang yang doanya dikabulkan. Wa da'watil musafir, orang dalam perjalanan. Wa da'watil walid ala walidihi, doa seorang orang tua kepada anaknya. Jadi dalam perjalanan bukan macam-macam cerita maksiat, tapi berdoa kepada Allah dalam perjalanan. Allah, ya Allah, ingat Allah terus, ingat keluarga. Biasanya orang kalau tidak diajarkan doa ini, yang diingatnya yang lain. Padahal dalam perjalanan dua yang diingat, ingat Allah, ingat keluarga. Kan ada kata pepatah orang, lihat anak orang, ingat anak kita. Lihat istri orang, lupa istri kita. Lain cerita. Kan ada begitu Pak ya. Makanya ingat ada anak dan istri di rumah, jangan macam-macam. Bapak paham nggak ini cerita ini? Paham nggak Pak? Paham kan? Makanya dalam perjalanan itu diingat dua. Pertama ingat Allah, ingat keluarga, didoakan. Begitu. Nah, doanya aja. Apalagi safarnya pergi ke haji. Apalagi safarnya pergi menuntut ilmu, safar yang baik. Tapi kalau safar yang buruk enggak Pak. Dalam buku fikih kalau ada orang yang pergi niat buruk dari rumah nih, saya pergi ke puncak niat buruk. Contohnya begitu Pak ya, udah dilafalkan malah dia itu, saya pergi ke puncak niat buruk. Tiba di Ciawi tabrakan, putus kakinya kedua-duanya Pak. Apa kata ahli fikih? Haram baginya sholat duduk. Bayangkan sama Pak, haram baginya sholat duduk, wajib sholat berdiri, padahal kakinya tak ada. Kalau dia sholat duduk dalam keadaan, kalau dia sholat duduk, padahal sebenarnya dia putus kakinya karena niat untuk keburukan, maka sholat duduknya tidak sah. Begitu kata Imam Fikih Pak. Bahaya juga Pak ya kalau niat-niat buruk. Makanya jangan niat-niat buruk. Putus kaki itu nanti tak ada rukhsah, tidak ada keringanan, wajib berdiri. Macam mana berdiri kaki tak ada? Begitu Pak. Dalam perjalanan maksiat tidak boleh qasar atau
Jamak. Qasar jamak itu hanya dibolehkan kalau niatnya baik. Baiklah, sekarang kita qasar dan jamak agar kita banyak berbuat maksiat. Allah, ada begitu? Tak ada cerita. Ingin berbuat maksiat qasar dan jamak dulu. Mana boleh? Anda ada rukhsah bagi orang melakukan perjalanan maksiat. Jadi gitu Pak ya. Serius, kalau ada niat untuk maksiat nih Pak, Bapak maaf ya, pergi Bapak kemana ya? Sebut nama nanti salah pula. Pokoknya ada pulau lah. Kalau di sana itu orang buka-bukaan aja mah, kata orang kan itu, kata orang. Ustaz pernah lihat belum lagi? Pengen juga Ustaz lihat? Enggak pengen. Kata orang di situ, gitu kan? Niatnya mengapain ke situ? Niatnya mau konferensi atau niatnya setelah konferensi ada dua-dua niat? Kedua-dua niat berarti ya pas ketika niat yang kedua salah berarti. Ya kan? Kalau dia niat begitu kemudian tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Tidak boleh kalau dalam keadaan puasa, tidak boleh berbuka, harus puasa. Kalau begitu niatnya. Oh, begitu dalam fikih. Paham kan Pak ya? Ustaz ini semangat pada zaman jalan-jalan nih pembahasannya deh. Karena kebanyakan orang salah jalan. Segera pulang jika urusan sudah selesai. Jadi kalau selesai jangan main-main lama-lama di situ. Pulangnya cepat. Apa kata Nabi? As-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan itu bagian dari azab, susah. Jadi kalau ingin susah itu cepatlah pulang. Kenapa diazab? Yamna'u ahadukum ta'amihi, susah makan enak, wa syarabihi wa naumihi, minum enak dan tidur enak susah. Saya anak-anak tidur itu memang di rumah. Kalau di tempat orang lain kadang-kadang kita takut jangan-jangan kita dicekiknya nanti malam-malam. Tapi kalau di rumah istri kita tak ada dicekik insyaallah. Kecuali kalau kita macam-macam. Tapi kalau enggak macam-macam insyaallah enggak. Wa idza qada ahadukum nahmatahu, kalau selesai dia melakukan pekerjaannya atau urusannya, fal yu'ajjil ila ahlihi, cepat dia pulang ke keluarganya biar tidak lama istrinya menunggu. Ya. Terus anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima ala safarin, kalau Nabi pulang dari perjalanan, bada abil masjid, Rasulullah langsung singgah ke masjid. Faraka fihi raka'ataini summa jalas. Nabi salat 2 rakaat dulu di masjid. Jadi enggak langsung pulang. Kemana Pak? Masih dulu sholat. Itu ibadahnya begitu. Jadi diawali dengan pergi dari masjid, sholat, safar, pulang pun sholat sunat, pulang setelah safar. Indahnya. Dalam perjalanan, kalau ada menanjak, baca apa? Allahu Akbar. Kalau turun, Subhanallah. Tidak terasa Pak Ustaz menanjak menurun Pak Ustaz. Pakai pesawat Pak Ustaz. Iyalah. Banyak aja lah zikir. Pesawat kan tidak danging. Nah, itu pakai mobil. Promoden. Gitulah kira-kira Pak. Jadi itulah Pak. Jadi belajar safar ini bukan hanya sekedar pergi-pergi aja. Ada adab ada. Baiklah Bapak, ada waktu. Ada nggak waktu ya? Ada aja lah. Pokoknya 7 menit sampai setengah 6. Silakan Pak. Ada Bapak bertanya. Udah dibuka. Kok nggak ada cium? Biasanya ada wangi-wangian. Nggak ada. Mana? Ayo pergi ya. Ada Pak, tanya Pak, silakan Pak. Dalam perjalanan, tema kita boleh tentang perjalanan. Ada Pak? Ibu ada nggak ibu? Ibu lah ibu. Oh diam-diam aja ibu nih. Ibu silakan ibu. Ibu nggak suka jalan-jalan, dia sukanya diajak aja. Diajak jalan-jalan. Iya kan? Silakan Pak. Benar Pak. Perjalanan menuntut ilmu Pak. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hatta yarji, sampai dia pulang itu dia dianggap fi sabilillah. Jadi pokoknya jalan-jalan untuk taat kepada Allah. Dalam perjalanan itu selama dia berada di daerah orang, maka dia disebut fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Gitu Pak ya. Makanya anak-anak kita yang nyantri itu Pak, itu disebut apa Pak? Fi sabilillah. Ya, kalau dia sakit di situ, meninggal di situ, maka dia meninggal syahid. Tapi syahidnya kan syahid dunia, bukan syahid akhirat. Bedanya syahid akhirat, kalau syahid akhirat langsung masuk surga tanpa hisab, enggak ditanya lagi sholatnya, enggak ditanya lagi puasanya, enggak ditanya lain-lain.
Kalau yang syahid yang akhirat itu syahid fisabilillah, syahid mau betul-betul berjuang. Tapi kalau syahid dalam meninggal itu Pak, hanya dia lepas dari pertanyaan kubur atau siksa kubur. Tapi ada hadis Nabi mengatakan faman naja. Siapa yang sukses di kubur, insya Allah sukses ke yang lain. Karena tempat pertama itu adalah kuburan. Kalau dia sukses, tapi kalau nggak sukses, masalah berikutnya itu. Nah, jadi kan fisabilillah juga. Cuman ditanya sholatnya, ditanya puasanya, ditanya hajinya, ditanya nanti semuanya di yaumul hisab. Tapi di kuburan silahkan aja lah. Itu fisabilillah Pak ya. Makanya Bapak kalau pergi jalan-jalan tuh niatnya yang baik-baik. Niatnya nuntut ilmu aja, betul Pak ya? Makanya misalnya kalau niat untuk nuntut ilmu, misalnya pergi ke masjid. Bapak pergi ke Surabaya datang ke Buya Yahya. Pergi ke mana? Ke Riau, ke Ustadz Abdus Somad. Pergi ke Sulawesi, ke Ustadz Das'ad. Itu dulu, apa ya? Itu jangan pergi ke tempat dukun. Lanjut, apa lagi Pak? Ayo silakan Pak. Sah, ada masalah Pak. Boleh aja Pak di rumah. Ini salat sunat mutlak aja namanya. Salat sunat bersyukur karena sudah pulang dalam keadaan selama di rumah juga boleh. Boleh. Cuman tujuan ke masjid itu biar hati Bapak tetap terpaut ke masjid dimanapun Bapak ada di masjid. Kan kita udah kemarin katakan orang kalau pernah ke masjid berarti dia orang baik. Kalau yang laki-laki soleh itu di masjid sholatnya. Kalau di rumah namanya solehah. Tapi kalau sholat sunat memang Nabi Muhammad sukanya di rumah gitu ya, ngajarin. Tapi boleh nggak sholat di rumah? Boleh, ada masalah. Ya sunnah Pak. Ustaz ini ideal betul katanya. Lanjut Pak. Allahumma a'lam bishawab. Silakan Pak. Salam. Ada yang ke lembah. Baik. Suasana silaturahim. Olahraga juga. Tidak bermanfaat. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Sebab kalau dari saya keluarnya takutnya dianggap apa namanya itu? Apa namanya itu? Ini melawan apalah namanya itu. Tapi kalau pertanyaan kan enak saya jawab. Tanya, touring boleh nggak? Saya kan landasin. Kalau jalan-jalan ya niatnya untuk kebaikan boleh. Mau jalan kemana aja boleh. Mau touring mau apa silahkan. Ya kan? Touring pertama Bapak mulai dari masjid. Ayo mari kita touring kemana? Kita touringnya sekarang ke Pandeglang misalnya. Kemana? Ke kuburan Syekh gitu kan, atau ke kuburan kan boleh juga ya Pak ya. Tapi niatnya bukan untuk minta ke kuburan, niatnya apa Pak? Ziarah gitu kan, ziarah atau ke pesantren gitu kan. Biasanya kalau touring itu pertama datang ke masjid, baiklah kita ajarkan cara safar di situ. Baiklah sekarang kita akan safar, panggil saya dulu untuk ngajarin ini, ya kan, berikan materinya kan. Ajak Ustaz, kalau bisa ajak langsung. Ya kan? Cuman motor saya kecil. Harusnya motor. Terus itu kan, itu Pak ya.
Di masjid dulu. Marilah kita sholat 2 rakaat dulu. Gitu kan, sholat 2 rakaat. Habis kita perbaiki niat, ya. Kita perbaiki niat. Mata itu harus kacamata udah, jangan kemana-mana ya. Mana-mana ya, gitu kan? Gitu kan? Habis itu kalau naik Allahu Akbar. Kan jadi syiar itu. Turun, subhanallah. Gitu kan ya? Kan gitu enak tuh. Habis itu berhenti di masjid, marilah kita sholat. Sholat begini dalam perjalanan adalah sholatnya jamak dan qashar. Walaupun pakai berjamaah, oke, berjamaah. Mari kita belajar berduduk. Boleh. Nabi juga begitu dengan sahabat, dengan apa? Dengan anak kecil kepada Abdullah bin Abbas. Ya gulam. Kan sedang perjalanan itu. Ini di situ ngajarin anak. Hai anak, istanta fasta'in billah. Aku berkendaraan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana diajarkan. Karena dalam kendaraan itu bisa kita ngajarkan. Karena kondisinya lagi senang. Jadi boleh Pak pergilah. Tapi dengan syarat jangan lakukan perbuatan dosa. Kebanyakan orang kan kalau udah touring itu bawanya. Terus habis itu kalau ini ada orang-orang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, minggir orang semuanya gara-gara dia berkuasa di jalan. Ya kan, kalau orang macam-macam, bar. Yang pernah gitu yang Pak pakai mobil, Pak. Saya berhenti kata dia. Memutar jantung saya. Pergi ke puncak itu, Pak. Sama-sama dia mau menguasai jalan. Wow. Ilah. Kalau dalam perjalanan kan Nabi ngajarin. Kalau kamu berdua jangan bergandengan tangan, sebab ada orang yang mau lewat. Jaga jarak. Begitu. Kan diajarkan dalam perjalanan itu enggak boleh bergandengan tangan, sebab menyempitkan jalan. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nampak keburukan, nasihati orang yang buruk. Nampak kebaikan, suruh orang berbuat baik. Kalau orang minta tunjuk jalan, jangan ditunjukkan yang berbeda. Pak, ke Cirebon mana? Ke sana, padahal ke situ. Iyalah. Kalau Pak, jadi Bapak harus ngerti nih adab jalan. Jadi boleh touring Pak, boleh, silakan, tidak masalah. Asalkan dipakai amalan-amalan baik dari ajaran ini. Adab-adabnya. Tapi kalau nggak dipakai Pak, dosa aja semua isinya. Lebih baik tak touring lagi di rumah aja lah Pak ngendem. Tapi kalau memang ada kebaikan, di situ ada silaturahim Pak ya. Berbagi, silaturahim. Habis itu perginya ke masjid, perginya ke pesantren. Habis itu pakaiannya jangan pakaian yang preman itu. Takut orang. Ya kan? Pakaiannya sederhana saja tapi yang baik-baik. Baju koko enggak juga apa nanti terbang ya. Pokoknya bajunya yang enak. Iya boleh juga lah juga. Tapi agak susah juga. Pokoknya sesuaikan aja bajunya, tapi jangan yang preman-preman begitu. Bawaan kita itu bawaannya gitu. Bahkan ada kemarin tuh di Sumatera Barat tuh. Karena moge itu kan mahal harganya tuh Pak ya. Miliaran kan ada tuh Pak ya. Kemarin bapak kita beli pula yang mahal tuh 1.4 Mas ya. Kita beli mahal. Miliaran tuh harganya tuh Pak. Jangan disebut Pak. Disebut. Ya kan belinya mahal tuh. Bapak. Itu kan bawaannya orang-orang lain tuh kan rendah aja. Ada dipukulnya orang sama-sama. Ada perjalanan apa pula itu namanya. Nah, jadi kan boleh Pak. Saya bolehkan aja, ada masalah. Asalkan untuk kebaikan. Habis juga itu jangan mubazir pula. Mubazir itu apa? Bapak kuliner sampai ngabisin duit banyak-banyak. Kalau bisa, baiklah sebelum kita perjalanan sudah bawa besek belum masing-masing? Biar istri enak gitu kan, nggak ngabisin duit banyak. Bawa besek, bawa minuman dari rumah, taruh di jok itu. Daripada ngabisin duit banyak-banyak, lebih baik sedekahin. Banyak Pak, teorinya banyak. Jadi karena kemudahan dunia sekarang ini banyak peluang berbuat dosa Pak. Kalau nggak dikasih agamanya Pak, balas sudah. Harus ada agama. Ada lagi Pak, Allah mana bisa. Makasih Pak pertanyaannya, senang betul saya dengan pertanyaan itu. Saya yang paling senang. Ya Pak, silakan. Kalau Pak mau pergi sepeda juga pakai auratnya yang bagus. Ya kan? Jangan pakai celana pendek.
Kan pakai celana yang panjang aja. Kan sana ada masalah. Jangan yang ketat. Oh, jangan dibolong-bolongin, Pak. Ya kan, yang bagus aja, yang rapi aja ya, Pak ya. Terus kalau ada yang celana pendek, Bapak nasihatin. Nasihatin paling kurang nanti begini. Nanti jatuh, nanti lecet lututnya, gitu kan? Lecet lututnya. Pas betul-betul jatuh dia, Bapak jatuh, dia jatuh juga. Sama-sama jatuh. Dia lecet, Pak tak lecet. Itu kan? Pakai celana tak lecet kan? Makanya pakai celana panjang besok ya. Nah, gitu. Boleh Pak pakai memakai sepeda? Boleh, ada masalah. Olahraga. Pak ya. Kayak gamis, oh jangan Pak, oke gamis. Apa semua ya gamis. Sesuaikan aja lah Pak. Benar untuk aurat. Bapak boleh lah. Enggak ada. Jadi karena kemudahan itu jadinya gitu. Silakan, Allahu a'lam. Ada lagi Pak? Saya rasa ini pertanyaan pamungkas. Karena ini sangat menyakitkan. Yang tadi itu. Akhirnya kan Bapak hobi Bapak tak tersalurkan gara-gara ini. Tapi jangan dipahami tidak tersalur karena hobi. Silahkan. Asalkan untuk niat yang baik dan cara yang baik pakai adab-adab. Saya rasa cukup Pak ya. Nanti dingin pula makanan itu nanti. Nah, terima kasih atas perhatian. Udah ada belum Pak? Belum lanjut. Pertanyaan berikutnya. Belum ada Pak masalahnya Pak. Ada lagi Pak? Ada ibu-ibu ada nggak? Ibu-ibu sukanya diajaknya ke toko perhiasan aja. Abang mau jalan-jalan, baik kemana? Ke toko perhiasan aja lah, Bang. Nggak mungkin nggak dibelikan. Udah pergi di situ? Pergi kita bisa ngapain? Lihat-lihat aja deh. Jangan belikanlah sedikit. Ibu-ibu sukanya, silakan. Waalaikumsalam. Iya, jangan ada aurat yang diposting. Sebab orang yang diposting itu sekali kita posting dosanya jairiyah. Ngalir terus sama orang melihat. Ya kan? Posting itu yang baik-baik aja, yang membuat orang inspirasi. Misalnya postingnya di foto lagi masjid, ini masjidnya bagus. Ini datanglah ke masjid ini, programnya ini. Ngasih tahu ke orang kan yang baik-baik ya. Jangan ngasih tahu yang buruk-buruk gitu kan. Oh di sini ada tempat ini. Jangan, yang baik-baik aja diposting. Jadi gitulah kira-kira Pak. Terus ya gitu. Jadi yang baik-baik aja. Terus saya tambahkan gini, Pak. Nabi pernah bersabda begini. Aku tahu kendaraan setan dan aku tahu pula rumah setan, kata Nabi. Kendaraan setan apa? Kendaraan setan itu adalah orang yang sanggup memboncengi orang lain tapi dia tidak boncengi, maka tempat itu adalah kendaraan setan. Misalnya Bapak pakai motor nih. Ada orang yang jalan kaki, yang Bapak tahu bahwa dia itu butuh tumpangan, gitu kan? Butuh tumpangan. Bapak, kalau Pak tidak naikkan, maka tumpangan Bapak itu disebut tumpangan setan yang ikut. Jadi kalau Bapak punya mobil jalan-jalan, berapa isi mobil isi? Ya kan? Musim corona Pak Ustadz. Nah, itu lain lagi ceritanya. Itu darurat. Tapi kalau tidak musim corona tuh kalau macam Bapak misalnya di sini, ya kan? Sini, ya kan? Terus ada mau keluar juga, Pak, ikut Pak, nebeng. Kalau Pak tak tebengkan, berarti itu adalah kendaraan setan. Dan aku tahu itu rumah setan, kata Nabi. Apa itu rumah setan? Rumah setan itu adalah kamarnya 2, 1 terpakai, 1 lagi kosong. Yang kosong itu kamarnya setan. Jadi makanya bikin rumah itu jangan besar-besar betul. Enggak, Ustaz ini ada sempit, Ustaz. Masih gini, Ustaz. Iya, pokoknya dimanfaatkan apa yang ada. Jangan sampai tidak dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, berarti kamarnya adalah kamar setan. Rumahnya rumah setan. Jadi jangan beri peluang setan. Setan itu kan mubazir, Pak. Kalau Nabi Muhammad, kalau dulu kan penting banget numpangin orang Pak ya, karena kendaraan sedikit. Kalau sekarang kan lihat juga orang yang Pak tumpangin, Pak tumpangin orang aja, Bapak pergi ke sana sebenarnya dia arahnya ke situ. Marah dia nanti. Kayak di dalam WA itu kan ada bapak-bapak yang di pinggir jalan, ya diseberangin sama dia. Padahal bapak-bapak itu tak kepengen menyeberang. Ditanya dulu, Bapak mau kemana? Orang yang baik ya.
Gak cerdas itu. Ditanya dulu Pak mau kemana gitu. Diajak-ajak aja dia pergi dia mau ke situ. Tanggung jawab Bapak nanti. Ah gitu Pak ya. Pokoknya jangan kendaraan itu jadikan kendaraan setan. Kalaupun Bapak touring atau pergi kemana-mana, kalau bisa banyak membantu orang lain. Banyak bantu orang. Karena dalam perjalanan itu ketemu banyak orang tuh Pak ya. Ketemu orang yang susah, bantu orang yang susah, Pak ya. Ya kan? Kalau bisa sih jalan-jalannya itu jangan ke yang tempat maksiat. Misalnya ke rumah-rumah panti jompo. Nah, itu saya ajarin sama Pak tuh. Panti jompo, gitu kan? Ke rumah-rumah anak yatim. Pokoknya ke tempat yang membawa kita terharu atau ke kuburan sekalian. Biar ingat mati. Baiklah kita sekarang touring kemana? Ke kuburan. Tapi nggak ada cerita kuburan. Sekarang karena Bapak jamaah masjid, cara touringnya beda dengan orang lain. Harus taat kepada Allah. Kemana touringnya? Ke kuburan. Udah lah Pak, itu aja lah dulu Pak ya. Makasih Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan perjalanan Bapak ini kan akhir-akhir ini bisa. Ini kan libur panjang nanti nih. Hati-hati Pak ya, jalan Desember lah. Hati-hati Pak ya, jalan dah ada ingat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.